قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلق العبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا أخذ العبادة أفسدها وأحبطها وصار صاحبه من الخالدين في النار. Tidak cukup mereka merusak agama mereka, maka mereka pun setelah diangkatnya Isa alaihi salam dan tidak ada lagi Rasul bagi orang-orang Nasara, maka mereka merubah kitab-kitab mereka yang tauhid menjadi Injil yang ditulis oleh Santo Paulus. Maka dimasukkanlah ajaran Trinitas, bahwa Allah itu satu tapi tiga. Ada Allah Bapa, Allah Anak, yakni Yesus Kristus itu, Yesus Kristus, dan Ruhul Kudus. Ikhtilaf Ruhul Kudus, Jibril atau istri Allah kata mereka, yakni Bunda Maria. Alhasil ini kesyirikan juga. Maka kesimpulannya, pembahasan kita di sini bahwa asyirk yufarriqul ummah, bahwa kesyirikan itu dari mafsadahnya dia memecah keyakinan kaum muslimin dari jalan yang hak kepada yang batil. Seperti ajaran Musa yang hak menyembah Allah yang esa, terutama di zaman dulu, di zaman dakwah pertama Fir'aun, jelas dakwahnya mengajak kepada peribadatan kepada Allah dan melawan raja di raja Fir'aun. Namun setelah menang dari Fir'aun dan mereka mempunyai negeri sendiri, maka mereka malah mengangkat Uzair sebagai anak Allah, kembali kepada kesyirikan. Dan terus menerus sampai datangnya ajaran yang benar dari ajaran Isa yang tauhid, mereka hancurkan juga. Maka Allah mengangkat Isa untuk menguji manusia pada saat itu, dan kemudian nanti akan diutus Nabi Muhammad. Maka jadilah agama Nasara dari yang ajaran lurus dengan ajaran kesyirikan ini, asyirku yufarriqul ummah, maka tersempallah dan hancurlah agama mereka menjadi agama sampai this time agama kesyirikan. Asalisu salasah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Maka telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah 3 dari 1. Maka sampai sekarang agama mereka terpecah. Maka ini mafsadah yang ke-6, asyirku yufarriqul ummah. Maka tadinya mereka beragama yang satu menyembah Allah, menjadi terpecah, menjadi menyembah kepada selain Allah. Kemudian datang ajaran Nabi Muhammad, dan ajaran Nabi Muhammad dijaga dari kehancuran seperti ajaran nabi-nabi yang lain, sehingga agama Islam tetap eksis dari Al-Qur'annya, dari sunnah-sunnahnya, dari ajarannya menyembah hanya kepada Allah, tetap ada. Karena ini janji Allah di dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama dari Al-Qur'an dan sunnah, dan pasti kami yang akan menjaganya. Dan juga di dalam hadis yang mutawatir datang dari sekitar 8 sahabat, la tazulu min ummati dhahirina alal haq, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq, la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila qiyamis sa'ah wa hum dhahirun. Bahwa akan terus setiap zaman, setiap waktu dari umatku kaum muslimin, mulai dari para sahabat sampai this time hari ini, akan selalu ada kelompok yang membawa agama dengan hak. Meskipun di zamannya banyak musuh, la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum, tidak akan berpengaruh dari orang-orang Yahud, Nasara yang memerangi mereka di zamannya, dan kelompok ahlul bid'ah yang menghancurkan sunnah, akan tetap agama yang hak itu ada. Mereka adalah at-taifah al-mansurah. Setiap zaman akan ada.
Maka ahlu sunnah akan selalu ada dimanapun mereka berada. Meskipun dihalang-halangi, akan tetap ada. Karena janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sampai hari kiamat mereka akan ada. Kesimpulannya, agama Islam tidak hancur seperti Yahudi dan Nasrani. Maka dia dijaga oleh Allah, Al-Qur'annya dijaga, dan juga hadis-hadisnya dijaga, dan ilmunya dijaga, dan setiap tahun ada At-Taifah Al-Mansurah yang menjaga agama Islam ini dengan ilmu-ilmu mereka. Maka meninggal para ulama, lahir ulama yang baru, dan meninggal orang-orang yang berilmu, akan lahir orang-orang yang berilmu yang baru sampai hari kiamat, mendekati hari kiamat. Maka dari sini kita mengetahui asyirku yufarriqul ummah. Maka kesyirikan itu mereka adalah pemecah dari umat yang satu, umat yang menyembah Allah. Maka dengan melaksanakan kesyirikan, mafsadahnya adalah terpecah dari jalan yang hak. Dan ini seperti ucapan Allah di dalam surat Ar-Rum. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, para penyembah Allah dan selain Allah, seperti orang-orang Yahud dan Nasara. Minal ladina farraqu dinahum, dan mereka memecah agama mereka dari jalan yang hak, menyembah Allah yang satu, menjadi trinitas ala qaul An-Nasara, atau menyembah Uzair ala qaul al-Yahud. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka sifat dari semua kelompok akan menganggap benar kelompoknya. Maka orang Nasara akan menganggap benar kelompoknya, orang Yahud akan menganggap benar kelompoknya, dan kaum muslimin akan menganggap benar dari agamanya. Dan ini sesuai dengan syair yang ma'ruf. Apa syairnya? Kullu man yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang menganggap bahwa dia mempunyai hubungan dengan Laila. Si fulan bilang, oh aku dapat SMS dari Laila. Yang satu, aku dapat surat pos zaman dulu dari Laila. Yang di sini bilang, aku baru chattingan WhatsApp dengan Laila. Semua orang menganggap bahwa dia mempunyai hubungan dengan Laila. Wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Dan Laila tidak ada hubungan dengan mereka sama sekali, hanya GR saja, baper. Orang-orang laki-laki ini pada GR. Dan begitupun agama Islam dan manhaj yang benar. Semua kelompok menganggap dirinya yang benar, dan kebenaran itu berlepas diri dari mereka. Maka ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, makna alladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an hum al-yahud wan nasara. Maka mereka orang Yahud dan Nasara yang memecah agama mereka dari ajaran Musa yang benar dan Isa yang benar, menjadi kelompok yang kafir musyrik. Maka ini dari mafsadah yang keenam. Dan tafsir Qatadah tadi ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi, dari Yazid ibnu Zurai, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Maka sanadnya sahih. Dan dari mafsadah juga, mereka orang-orang yang melaksanakan kesyirikan di dunia ini, innahu yuhillu dammuhu, bahwa dia itu dihalalkan darahnya. Maknanya bagaimana? Maknanya orang-orang yang kafir itu di sisi Allah dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Namun awas, perhatian di sini, jangan difahami maknanya saya memerintahkan kepada kalian untuk membunuh turis-turis. Apa makna turis? Bilogoh Sundawi, tuur tiris. Maknanya lututnya itu dingin, karena mereka kalau datang ke Indonesia pakai celana baggy di atas lutut. Nah, maksudnya dinamakan turis, tourist in English. Tourist maknanya musafir, orang yang melancong.
Tapi kata orang Sunda, singkatan dari tuur, tiris. Lututnya dingin. Karena pakaiannya selalu di atas lutut. Orang-orang bule ini kepanasan di sini. Seperti Abdurrahman kepanasan waktu di Jakarta. Tapi mending di Dharmasraya agak dingin. Karena di negaranya, apalagi pada saat kemarin datang, salju. Desember dan Januari adalah salju. Di sana pakai jaket. Di sini panas, tropical, khatulistiwa, khot al-istawa, ekuator. Maka panas. Maka di sini awas, jangan difahami dari ayat-ayat yang akan kita pelajari, saya mengajarkan untuk membunuh turis atau membunuh orang-orang kafir yang ada di antara kita dari orang-orang Nasoro dan yang lainnya. Maka awas. Di sini kita menyampaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terdahulu karena permasalahannya kompleks di zaman now. Mereka masuk kepada kafir zimmi. Para turis masuk ke negara kita dengan izin dari pemerintah, membayar visa di airport. Dan juga negara-negara turis yang lain, negara-negara yang lain selain Amerika membeli dengan mengirimkan, meminta visa dan membayar visa masuk ke Indonesia. Kemudian di sini datang kita bunuh. Ataupun kedutaan-kedutaan besar yang ada, kedutaan Amerika, oh kafir. Terus ada hubungan diplomasi, kepentingan dari negara Indonesia dengan mereka, kemudian kita bunuh, kita bom kedutaan besar Amerika, tidak. Maka jangan difahami bahwa yang diinginkan di sini adalah kufar seperti mereka, maka hukumnya haram membunuh mereka karena kufar yang diberikan keamanan oleh negara kita. Maka dinamakan kufar ahdi. Mereka orang-orang kufar ahdi, kafir. Namun urusan diplomasi, setiap negara ada hubungan diplomasi. Orang Amerika punya kedutaan di sini. Untuk apa tujuannya? Mempermudah orang-orang Amerika di sini, para pelajar, dan diantaranya Abdurrahman. Dia pengen menikah di sini. Kalau tidak ada kedutaan Amerika di Jakarta, mau mendapat surat dari mana? KUA meminta surat izin dari kedutaannya. Kita tidak akan dapat itu. Nah, jangan dipahami sekarang kita akan membaca ayat-ayat, oh kita hancurkan, kita bom kedutaan Amerika tersebut. Maka yang diinginkan di dalam ayat yang akan kita baca, kufar harbi, kufar yang datang invasion, seperti zaman penjajahan VOC dulu. Apa singkatan VOC? Verenigde Oud Company. Maknanya kelompok Hindia Belanda dulu ingin menjajah negara kita, maka kita perangi. Mereka kafir, kafir harbi, ingin mengambil wilayah kita dan menjajah kita menjadi budak-budaknya, menjadi antek-antek company. Maka di sini hukumnya berjihad, berperang melawan mereka dan membunuh mereka, hukumnya halal. Adapun bagi mereka yang ada di zaman sekarang di Indonesia, terutama masuk dengan izin pemerintah dari turis, kufar ahdi, dan juga mereka orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan petrol ataupun perusahaan emas di Papua, yang mana mereka insinyur dari pertambangan, didatangkan dari Caltex ataupun Kanada dan yang lainnya, maka tidak boleh dibunuh karena pemerintah meminta mereka untuk bekerja di sini. Dinamakan kufar ahdi. Adapun pembahasan kita sekarang bahwa orang